Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Seorang korban perahu terbalik di Muara Bian, Kabupaten Merauke, ditemukan tewas. BNN Papua musnahkan 3,4 kg ganja asal Papua New Guinea. Pemprov Papua Selatan kekurangan dokter umum. Setelah 2 hari melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan penumpang speedboat yang tenggelam di Muara Bian, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke. Jasad Iwan Segong ditemukan dalam posisi terpelungkup sekitar 3 km dari lokasi kecelakaan. Di tengah kondisi cuaca yang buruk, tim SAR harus menyelusuri rawa dan sungai bahkan kali. Tim SAR gabungan kembali melaksanakan pencarian, melakukan penyisiran, dan pada pukul 10.55 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban atas nama Bapak Iwan Segong, usia 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan ciri-ciri menggunakan baju merah marun. Saat ditemukan korban, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi korban dengan menggunakan perahu sampai ke darat dan diserahkan kepada pihak keluarga. Dalam hal ini ada istri yang bersama-sama pada saat itu, dan juga korban selanjutnya dievakuasi. Jenazah Iwan Segong dibawa ke Puskesmas Kumbe Merauke untuk diserahkan ke pihak keluarga. Perahu cepat Jumat pekan lalu membawa 3 orang penumpang dari Merauke menuju Kampung Sanggase, Okaba. Namun di Muara Bian, perahu cepat itu dihantam ombak besar dan tenggelam. 2 orang berhasil menyelamatkan diri, namun salah satu penumpang, Iwan Segong, bernasib naas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan narkotika jenis ganja seberat 3,4 kg Senin kemarin. Barang bukti ganja ini disita dari seorang tersangka di Pelabuhan Jayapura pada pekan lalu. Tersangka mengaku ganja tersebut berasal dari Papua New Guinea dan akan dikirim ke Manokwari, Papua Barat menggunakan kapal penumpang. Ganja ini kemudian dibakar dan disaksikan Kejaksaan Negeri Jayapura dan Polda Papua. Barang bukti ya itu salah satu pencegahan, apalagi kan namanya barang bukti narkotika dengan jumlah yang cukup lumayan, sangat rentan sekali untuk terjadi penyelewengan, entah itu dari pihak luar atau oknum sendiri yang menyalahgunakan. Untuk itu, ketika kita sudah selesai penangkapan, penyelidikan, dan kita sisihkan untuk keperluan persidangan dan disisihkan juga untuk kebutuhan laboratorium. Secepat mungkin kita untuk musnahkan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. BNN mengimbau masyarakat untuk melapor jika mengetahui peredaran narkotika di wilayahnya. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pengadilan Negeri Jayapura kembali menggelar sidang perkara korupsi PON ke-20 Papua dengan menghadirkan 6 orang saksi. Ke-6 orang saksi merupakan pensiunan dan aparatur sipil negara yang bekerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Selain saksi, keempat terdakwa juga hadir, yakni Vera Parinusa, Koordinator Venue PON, Reki Douglas, Koordinator Bidang Transportasi, Bendahara Umum PON Ambrau Theodorus, serta Ketua Bidang 2 Pengurus PON Roy. Saksi menjelaskan, dana hibah PON dari Pemprov Papua merupakan tanggung jawab panitia PON, bukan bawahan. Dan ke-6 orang saksi ini berkenaan dengan proses pencairan dan kelengkapan dokumen bantuan hibah dari Provinsi Papua untuk diberikan kepada PT PON.
tadi sudah kita dengar sama di dalam persidangan bahwasanya apa yang menjadi keterangan dan yang telah dilakukan pemeriksaan sebelumnya oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Untuk kegiatan untuk hibah khusus dari bantuan APBD Provinsi Papua sudah dicairkan sejak 2016 sampai dengan 2022 berdasarkan dokumen yang kita terima. Total keseluruhan dari 2016 sampai dengan 2022 2.582 miliar total. Tadi pertanyaan yang dari Pak Jaksa menjurus kepada NPHP. Terus kemudian terkait dengan pencairan dana dari negara. Setelah ditunjukkan dokumen-dokumen, saya melihat di depan majelis hakim bahwa semua dokumen terkait dengan permohonan pencairan dana sebanyak totalnya 2,58 T itu bisa dibuktikan bahwa tidak ada tanda tangan yang dilakukan oleh bendahara atau dalam hal ini Bayangkara. Sehingga jelas di situ. Tidak mungkin kalau kemudian bendahara akan melangkahi atau mengambil alih posisi dari ketua umum yang harian. Seperti diketahui, dana hibah pemerintah untuk PON ke-20 Papua sebesar 2,58 triliun rupiah hingga kini belum ada pertanggungjawabannya. Kasus korupsi dana PON ke-20 Papua mencuat setelah Kejaksaan Tinggi Papua menemukan indikasi aliran dana mencurigakan sebesar 14 miliar rupiah lebih, sehingga pesta olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Papua berubah menjadi skandal memalukan. Arthur melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Aksi blokade jalan Puskesmas kembali terjadi. Kali ini dilakukan keluarga Afar yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat Puskesmas Eli Uyo. Mereka memblokade jalan masuk ke gedung Puskesmas sehingga pelayanan kesehatan terganggu. Pemkot Jayapura dan Dinas Kesehatan Kota berusaha berunding dengan keluarga Afar dan berhasil membuka palang sehingga fasilitas umum bisa digunakan masyarakat. Sekda Kota Jayapura Evert Meroje meminta keluarga yang mengklaim sebagai pemilik hak ulayat atau masyarakat adat menempuh jalur hukum terkait sengketa kepemilikan tanah. Adat, hak ulayat, mereka buat aksi sini untuk palang keluarga Afar. Tapi muatan palangnya tadi sudah sampaikan. Nah, kalau soal hak ulayat atau masalah tanah dan lain-lain, kami sudah anjurkan untuk melewati jalur-jalur hukum pengadilan sehingga pembuktian terbalik, sehingga apakah sertifikat atau dokumen dia punya. Itu kita saran dan beliau menerima itu. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa silakan saja pembuktian di pengadilan. Apakah sertifikat yang tidak sah atau sah, pembuktian di sana. Karena kami juga mendapat hibah dari kabupaten. Menurut Sekda Kota Jayapura, tanah yang kini berdiri Puskesmas Eli Uyo merupakan tanah yang dihibahkan pemerintah Kabupaten Jayapura ke Pemkot Jayapura. Puskesmas Eli Uyo merupakan salah satu puskesmas terbaik dan menjadi andalan warga Kota Jayapura. Puskesmas ini dibangun dengan biaya 5 miliar rupiah lebih. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan.